Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hatta idza syamsun badat karumayhina shalla li isyraqin wa qur'anan tala. Betul kan? Hatta sehingga apabila adapun matahari yaitu telah nampak oleh matahari seperti panahnya kami, maka ia sholat li isyraqin bagi sholat isyraq, wa qur'anan tala dan akan Quran tala membaca oleh dia. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, sebagaimana pada kajian yang lalu dijelaskan, bahwa di antara wasiat-wasiat wali-waliullah di antara wasiat-wasiat wali-wali Allah yang harus dikerjakan agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah hifdzul awqat, menjaga waktu, memanage waktu, mengatur dan mengelola waktu. Dan kita telah mengkaji tentang apa yang harus dilakukan oleh muslim dalam sehari semalam, dan kita sudah pelajari mulai bangun tidur sampai ke masjid, sampai kita harus sholat qabliyah subuh, sunnah fajar, wiridan sesudah sunnah fajar sudah, sholat subuh sudah, wiridan subuh sudah, sampailah kita membaca la ilaha illallah. Kemarinnya begitu. Kira-kira memakan waktu sampai jam 6 lewat. Lalu kalau sudah jam 6 lewat, apa yang harus dilakukan oleh muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat? Kata kitab kita, hatta idza syamsun badat karumayhina shalla li isyraqin wa qur'anan tala. Bila mana matahari telah terbit, udah nongol, udah terbit, dan sudah beranjak kurang lebih 18 menit dari terbitnya,
sudah beranjak 18 menit baru terbit doang nggak boleh. Di running tag masjid ada tulisan syuruk. Syuruk itu artinya terbit matahari, bukan menjelaskan sholat isyraq, tapi menjelaskan matahari telah terbit waktu subuh, adaan udah habis, yakni memasuki qadha kalau lewat dari syuruk itu. Sesudah syuruk matahari terbit seukuran setombak. Setombak itu 4 derajat setengah. 4 derajat setengah itu empat derajat setengah itu sama dengan 18 menit sesudah terbit. 18 menit sesudah terbit. Bila matahari telah terbit dan berlalu 18 menit dari terbit, kalau terbitnya jam 6 berarti jam 6 lewat 18. Kalau terbitnya jam 6 kurang seperempat berarti jam 6 lewat 3. Begitu, lihat aja terbitnya. Kalau pengen nggak puyeng tengah 7 baru nggak puyeng, udah pasti. Begitu. Intinya bila mana matahari telah terbit dan berlalu 18 menit itu setombak artinya di kitabnya itu. Berlalu 18 menit maka muslim yang pengen sehat badan, sehat pikiran, sehat dompet gitu, sehat keuangan, sehat finansial, sehat warungnya, sehat usahanya, maka muslim itu kudu mengerjakan sholat isyraq. Kudu mengerjakan sholat isyraq. Jam berapa itu sholat isyraq? Setelah terbit lewat 18 menit. Setelah matahari terbit lewat 18 menit. Coba besok pagi yang punya HP tuh, jam berapa besok pagi terbitnya? Mainin HP-nya. Yang punya HP tanya aja sama Mbak Google, terbit matahari besok pagi Jakarta. Begitu, biar gampang. Berapa? 5.42 besok. 5 berapa? 5.36. Ini 5.42. Ini untuk besok nih. Hah? Yang benar nih. Berapa? 5 untuk besok. Ini 36. Jakarta nih. Hah? 36. Bila 36 jam 6 udah masuk. Begitu rumusnya. Kan 36 ditambah 18. 54. Artinya jam 6 udah masuk untuk besok. Untuk besok. Besoknya lagi berubah lagi. Makanya kalau tanggal 7 udah pasti. Nggak bakalan enggak. Ini lagi pagi masalahnya. Jadi bila mana matahari telah terbit
dan beranjak bila besok terbitnya 336 ditambah 18 maka sama dengan 5.54 atau jam 6 kurang 6 menit besok. Maka muslim yang pengen bahagia dunia dan akhirat, pertama yang dikerjakan bila matahari sudah naik 18 menit dari terbit, mengerjakan sholat sunnah isyraq. Sholat isyraq itu saudara bukan sholat duha, beda. Sholat isyraq ini bukan sholat duha, beda antara sholat isyraq dan sholat duha. Dari mana dasarnya? Yaitu kita mengata bahwa ada namanya sholat isyraq bukan duha. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hijjatin wa umratin tamatin. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah lalu zikir kayak kemarin, baca la ilaha illallah segala macam sampai terbit matahari, udah terbit seukuran setombak, dan ini 18 menit, sholat isyraq 2 rakaat, maka dia mendapatkan ganjaran haji mabrur, umroh mabrur, yakni dosanya habis, urusannya digampangin sama Allah. Salat isyraq 2 rakaat. Kapan salat isyraq? Ketika matahari telah terbit lewat 18 menit. Itulah salat isyraq. Masuk sampai kapan? Sampai jam 9. Udah jam 9 habis salat isyraq. Kage ade. Ampe jam 9. Begitu. Usolli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat isyraq 2 rakaat. Apa bacaannya sesudah Al-Fatihahnya? Yaitu rakaat pertama membaca surat An-Nur ayat 34. Rakaat kedua membaca surat An-Nur ayat 35
sampai 37. Jadi kita habis Fatihahnya tuh waladhdallin amin, kita baca Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Rakaat pertama. Rakaat keduanya habis waladhdallin amin surat An-Nur ayat 35-nya sampai ayat 36-37 kita baca fi buyu waladhdallin amin begitu. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa an fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu bacaannya. Kalau kita nggak bisa, udah dah ngapalin dulu puyeng, mikirin beras aja naik mulu harganya. Udah suratnya langganan aja, kuliah, kulhu. Udah kalau nggak bisa, udah mentok dah. Kuliah, kulhu. Bisa nggak? Bisa. Kalau ada yang bisa lagi nih, suratnya ini tinggi. Pertama ayat kursi, bisa kena ayat kursi? Ah, baik. Ke rakaat keduanya amanah rasul, kayak diratib tuh. Kan ratib apal tuh. Nah, iya. Pertamanya ayat kursi. Kalau enggak itu surat An-Nur enggak bisa ayat kursi rakaat 1. Rakaat keduanya amanah rasul sampai kelar. Jadi waladhdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Rakaat duanya amanar rasulu sampai fansurna al qaumil kafir. Bisa itu. Baik, kalau itu bisa ndak usah kuliah kulhu, itu aja. Begitu. Kuliah kulhu udah biasa langganan. Biar ada gantinya. Itu aja tuh. Itu masih ada riwayat. Bacanya itu aja tuh. Bacanya begitu. Baca. Nah, udah selesai baca begitu ya, saya pengen gabung muamuanya, itu paling cakep kalau digabung muamuanya. Berarti saudara baca rakaat 1 ayat kursi surat An-Nur ayat 35 ditambah kuliah, itu cakep. Rakaat 2-nya amanah rasulu ditambah An-Nur 35 sampai 37 tambah kulhu, udah komplit tuh, udah paket, nggak ada lagi. Emang itu ajarannya maunya dipakai. Ini namanya hebat kalau begini nih. Begitu. Silahkan. Pokoknya ada 3 dah. Udah mentok kuliah kulhu. Baik. Begitu. Kalau udah, maka kita habis salam sholatnya zikir. Habis salam sholatnya
zikir. Zikir salat isyraq supaya utang beres, supaya duit banyak, supaya sehat zahir batin, supaya bahagia. Duit banyak bahagia daripada duit banyak tinggalnya dia dika. Mau nggak? Emang apa? Oh, rumah sakit. Buat apaan? Ya, jadi gitu. Sehat doang nggak punya duit, puyeng juga, masa rumah sakit lagi. Ini habis sholat isyraq nih doa. Jangan nggak doa. Doanya begini. Tulis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, mulutnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Asyraqa nurullah. Asyraqa nurullah. Udah belum? Udah. Wa dhahara kalamullah. Udah. Wa dhahara. Udah. Kalamullah. Udah. Udah belum? Wa sabata amrullah. Wa sabata amrullah. Wa nafada hukmullah. Wa nafada hukmullah. Udah. Amantu billah. Amantu billah. Udah. Wasta'antu billah. Wasta'antu billah. Udah. Wa tawakkaltu 'ala Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Udah. Asyraqa nurullah wa dhahara kalamullah wa sabata amrullah wa nafada hukmullah. Amantu billah wasta'antu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Udah. Tahassantu bi khafiyyi lutfillah. Tahassantu bi khafiyyi lutfillah wa bi latifi sun'illah. Wa bi latifi sun'illah wa bi jamili sitrillah. Wa bi jamili sitrillah wa bi azimi dzikrillah wa bi quwwati sultanillah. Wa bi quwwati
sultanillah dakhaltu fi kanafillah wastajartu bi rasulillah wastajartu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Tabarra'tu min hauli wa quwwati wasta'antu bihaulillah wa quwwatihi. Udah. Allahumma asturni wahfazni fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wa waladi. Udah. Wa ashabi wa ahbabi bisitrikalladhi satarta bihi dzataka fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaika ya arhamar rahimin. Udah. Uhjubni anil qaumidz zalimin. Udah. Allahumma ya sabiqal fawt ya sami'as sawt ya kasiyal idhami ba'dal maut aghithni wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
paling pokok. Udah pernah belum kayak begitu tuh? Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru ngaji nih. Ini namanya sholat isyraq. Biar dikasih kesehatan luar biasa, sehat zahir, sehat batin, sehat usaha, sehat finansial, sehat keuangan, sehat dompet. Begitu. Jangan-jangan puyeng mulu nih. Begitu. Begitu tuh. Ada di buku Bapak itu, halamannya lupa sayanya. Berapa? 55. Buku Bapak tuh ada. Udah saya tulis. Tuntunannya ada. Asal dibaca aja ada. Ada di buku Bapak tuh. Halaman berapa? 55. Ada. Tuh. Kerjain biar sehat. Begitu. Jangan tinggal. Telah terbit cahaya Allah, telah nampak firman Allah, telah ditetapkan perintah Allah, berlangsunglah hukum ketetapan Allah. Saya beriman kepada Allah, saya minta tolong hanya kepada Allah, saya berserah diri kepada Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pada hari ini pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki tidak bakalan terjadi. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bentengi diriku dengan kesantunan Allah yang halus dan dengan kehalusan ciptaan Allah, dengan keindahan tirai Allah, dengan keagungan zikir mengingat Allah, dengan kekuatan kekuasaan Allah. Aku masuk pada benteng perlindungan Allah. Aku berlindung, berpegangan di kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bebaskan diriku dari daya kemampuan otakku yang kadang meleset. Aku minta tolong dengan kemampuan daya dan upayanya Allah. Ya Allah, tutupilah aib dan kekuranganku. Lindungilah diriku ya Allah, baik agamaku maupun duniaku, keluargaku, suami istriku. Begitu kalau suami istriku, kalau istri suami, harta bendaku, anak-anakku, teman-temanku, sahabat karibku, dengan tiraimu yang kau tutupi dengannya akan datang, sehingga tidak ada mata jahat yang melihat, tidak ada tangan kotor yang sampai. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang, bentengi aku daripada orang-orang yang berbuat zalim pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang terdahulu, Tuhan yang mendengar rintihan suara hamba-hambanya di pagi hari di waktu Isra, Tuhan yang melapisi tulang dengan daging sesudah kematiannya. Tolongin saya ya Rabb, tolongin saya nih. Hari ini saya nggak paham dapat duit apa kagak ini. Tolongin, tolongin ya Rabb, lindungi saya dari kehinaan di dunia,
nggak punya duit, dihinain orang, dan diadab di akhirat. Duitnya dapat yang haram, diadab juga. Saya nggak mau. Saya pengen duitnya gurih, banyak halal, nggak usah macam-macam. Mau dibalik boleh, halal yang penting banyak, silakan. Banyak yang penting halal, terserah. Saya nggak mau tahu ya Rabb. Begitulah, la haula wala quwata illa billah. Begitu tiap pagi sholat isyraq, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat isyraq. Udah suratnya, kalau surat Nur kudu ngapal-ngapalin ayat kursi amamana Rasulullah. Besok pagi dah Jumat pagi tuh kerjain. Begitu tuh. Ini penting. Kalau orang pengen bahagia. Jadi ini yang ngaji ini orang yang pengen bahagia aja. Yang nggak pengen bahagia boleh pulang. Begitu. Emang ini mau khusus buat yang pengen bahagia aja. Hidayatul adhiyah. Jadi membimbing hidup, ini di program hidupnya. Begitu. Kita nggak bisa jam 6 besok, yang penting belum jam 9. Begitu. Karena salat isyraq mentok sampai jam 9. Kalau jam 9 udah habis. Isyraq. Nanti sholat duha, ya ntar. Ini baru sholat isyraq dulu. Jadi kita mulai bangun tidur sampai jam 6 baru nih, sampai jam 6. Tuh, jam 6 sampai dohor ngapain? Ya ntar. Dikit-dikit ngaji kita. Sebaris ya udah selesai. Udah paham belum sholat isyraq? Hah? Udah. Ya udah segitu aja. Ngaji jangan banyak-banyak. Salat isyraq 2 rakaat biar subur. Jangan tinggal wiridan isyraq begitu. Belum tentu orang punya karena dia nggak ngaji. Gitu. Kalau ngaji mau mesti punya. Begitu wiridan isyraq. Karena ini penting. Gitu. Kita ini mau nyari apa? Kita pengen berkah, pengen subur. Kalau kita nggak ngerjain yang Nabi aja ngerjain, masa kita enggak? Syekh Abdul Qadir Jilani selalu sholat isyraq, wiridannya itu. Begitu. Orang mengaku tarekatnya Qadiriyah, Naqsabandiyah, habis sholat isyraq nggak baca itu, dicurigai, bisa palsu dia. Begitu. Begitu. Karena itu wiridan orang yang pengen bahagia, pengen sampai sama Allah. Kita segitu aja ngaji kita, jangan banyak-banyak. Entah habis sholat isyraq ngapain? Ya nanti, sabar. Sholat isyraq aja belum kerjain, besok kerjain dulu. Udah kerjain 2 minggu akan datang, tanya dah. Begitu, dah segini. Begitu, ngaji nggak usah banyak-banyak. Sholat isyraq. Hah? Oh iya, kerjain dulu. Bagaimana mau nyobain, orang dimasak aja belum, masaklah baru kita mau nyobain. Tuh begitu. Dah segini aja ngajinya, gak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.